bless your name, oh God. Jesus. Bapa, kami datang menyembah-Mu. Yesus, membawa hati kami di hadapan-Mu, membawa hidup kami hanya untuk-Mu. Kami hanya ingin menikmati hadirat-Mu. Yesus, jamahlah setiap kami, penuhi setiap kami. Oh God, hadirat-Mu penuhi kami, Roh Kudus-Mu penuhi kami. Haleluya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan penuhi kami. Pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati Tuhan anugerah-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Yesus Tuhan, ini hidup kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Ini hati kami serahkan kepada-Mu. Inilah persembahan kami Tuhan. Hanya untuk-Mu Bapa, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar sepanjang ibadah ini Roh Kudus-Mu melawat setiap kami. Roh Kudus-Mu memenuhi hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh God. Yesus. Kami memuji-Mu Bapa. We bless your name. We bless your name. Siap. Blessed be your name.
Blessed be your name, Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Yes, Lord. Kami bersorak-sorai Tuhan, hanya untuk-Mu Bapa. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Hey. Sorak-sorai, sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Haleluya. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Kau pengharapan kami Bapa. Haleluya. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Yes, Lord. Segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau sempurna Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
perkara dalam hidup kami. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang penuh kuasa, tak terbatas kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Engkau sanggup, Engkau mampu melakukan semua perkara Tuhan dalam hidup kami. Debele, shalom, nekiara lelele, oh God, lele na na na, yebelelelelele, Papa, oh God, you are my God, and I will ever praise you. Oh God, you are my God, and I will ever praise you. Say it out, say, oh God, you are my God. Yes, Lord, and I will ever praise you. Oh God, oh God, you are my God. Yes, Lord, and I will ever praise. Lift your voice, say, oh God, you are my God, and I will ever praise you. Yes, Lord, oh God, you are my God, and I will ever praise. Lift your voice, say so. Oh God, you are my God, and I will ever praise you. Lift your voice, say so. Oh God, you are my God, and I will ever praise you. Yes, Lord, oh God, you are my God, and I will ever praise you. One more time, say so. Oh God, you are my God, and I will ever praise you. We praise you, Lord. We praise you, God. We praise you, Lord. You are a God. You are a God. Kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu. Ishelelelele hidaralanai. Yes, Lord. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami memuji-Mu ya Bapa. Hanya Engkau Allah yang kami sembah. Syakhalina makhirilaya. Yeladilala eshikirilele. Kuasa-Mu yang bekerja di dalam hidup kami ya Bapa. Ya kelai berlele syekh. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Ya kishalele, ibakhalelai. Sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat mujizat yang selalu Engkau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami boleh ada Tuhan menikmati hadirat-Mu. Boleh menikmati anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu yang begitu besar buat kami. Yesus Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Tiada hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini Tuhan, adalah harinya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena kami telah mengecap kasih-Mu setiap hari, setiap detik di dalam hidup kami. We praise you Lord all the time. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Tuhan,
Berkatilah persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Kuduskan Yesus. Dan buat firman-Mu Tuhan Yesus, biarlah bertumbuh di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Damai sejahtera-Mu menyertai setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Hope Community Church News. Kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan dan persepuluhan yang sudah Anda tabur untuk pekerjaan Tuhan. Berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu. Jika Anda ingin mengetahui informasi terkini seputar HCC, Anda bisa follow akun sosial media HCC di Facebook, YouTube, dan Instagram. Jangan lupa Senin hingga Kamis besok untuk ikut serta dalam mesbah pagi dari pukul 6 hingga 7 pagi. Mari kita menyembah bersama dan menikmati hadirat Tuhan. Anda juga bisa mengikuti DC online melalui aplikasi Zoom. Jika Anda belum terdaftar dalam DC manapun, Anda bisa bergabung dengan DC-DC yang sudah ada atau menghubungi Sekretariat HCC. Don't forget for AIM service on Friday at 6:30 p.m. Find a breakthrough. Sunday service pada tanggal 23 Mei akan dilayani oleh Yakub Trihandoko. Ibadah onsite atau tatap muka akan diadakan pada tanggal 6 Juni pukul 10 pagi. Kami akan menginformasikan kepada Anda syarat mengikuti ibadah onsite atau tatap muka disertai dengan aplikasi untuk pendaftaran ibadah. Chami Sunday service akan diadakan pukul 12 siang setelah ibadah umum melalui channel YouTube. Demikian HCC News, stay safe and stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, saya bersyukur bisa bersama-sama dengan saudara di ibadah online ini. Dan juga pada kesempatan ini saya ingin mengupdate bahwa puji Tuhan saudara bahwa proses renovasi dari tempat kita yang baru sudah berjalan. Dan memang ada libur lebaran sehingga mereka harus off. Tetapi saya bersyukur bahwa proses ini sudah bisa berjalan. Dan saya berharap nanti pada bulan Agustus kita akan mulai ya untuk kita bisa ada di sana. Dan saudara, berdasarkan informasi yang saya terima dari para bendahara, bersyukur juga bahwa running fund kita untuk memenuhi kebutuhan dari penyewaan tempat itu sudah juga berjalan. Ya, Anda bisa lihat di layar saudara laporan yang kita update setiap minggunya. Anda juga bisa follow Instagram kita untuk bisa melihat informasi ini. Dan saya kira jangan cuma dilihat informasi ini, tetapi saya mengundang saudara, ayo sama-sama kita terlibat saudara. Sama-sama terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kita menabur bagi pekerjaan Tuhan supaya ada hal-hal yang bisa kita kerjakan bagi pekerjaan Tuhan ini.
Dan saya percaya kalau ini semua sudah berjalan, semua sudah terjadi, maka nama Tuhan bisa dimuliakan. Oke saudara, mari kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Dan biarlah Tuhan Engkau juga memberikan kami hikmat dan rema-Mu supaya kami bisa mengerti kebenaran ini dan kami bisa belajar bersama Tuhan. Dan kalau ini adalah teguran bagi kami, biarlah kami kembali kepada Tuhan supaya sungguh-sungguh Tuhan kami tidak hanya menjadi pendengar tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Nah pagi ini saudara, saya ingin berbicara satu topik yang sebenarnya sederhana tetapi sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Ya mungkin saudara berpikir, Pak, apakah surga pernah tertutup? Kalau saya bilang saudara, yang saya baca dari Alkitab pernah terjadi. Ya. Dan saudara, itu adalah hal yang sangat-sangat akan mengganggu hidup kita. Kenapa? Karena segala berkat itu turun daripada Tuhan. Nah, banyak kali kita saudara tidak menyadari ini. Ya. Sekalipun saudara, Anda adalah orang pandai, engkau orang pinter, bahkan saudara diberi kesempatan untuk Anda bekerja, untuk Anda beraktivitas. Tetapi kalau tidak ada hujan, tidak ada berkat daripada Tuhan, maka tidak ada yang bisa Anda tuai. Dan ini sangat-sangat penting sekali dalam kehidupan kita, karena kalau langit di atas kita tertutup, maka apapun yang kita kerjakan tidak akan membuahkan hasil. Nah, coba Anda lihat sama-sama di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-17, dikatakan begini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Every good present and every perfect gift comes from above. Nah, saudara perhatikan, diturunkan dari Bapa segala terang yang tidak berubah. Dulu dia menyembuhkan, sekarang kesembuhan juga kita bisa alami. Dulu dia memberkati, sekarang saudara, berkat itu juga bisa sampai kepada kita. Dulu dia pernah memulihkan. Kita membaca tentang apa? Tentang tokoh-tokoh Alkitab. Kita membaca tentang kisah-kisah seseorang yang dipulihkan. Bukan hanya berlaku pada zaman dulu, tetapi juga berlaku pada masa kini. Kenapa? Karena dikatakan bahwa Bapa segala terang ini tidak berubah. Tetapi saudara, Anda perhatikan baik-baik bahwa berkat ini datangnya dari atas. Nah, bagaimana bisa terjadi kalau langitnya tertutup? Bagaimana bisa terjadi, saudara, kalau langit di atas kita itu menjadi tembaga? Saya rindu sekali kita bisa hidup di bawah langit yang terbuka. Dan itu sebuah keindahan, sebuah pengalaman yang apa ya saudara, ya pengalaman yang mengesankan saudara. Bukan mengesalkan, oke? Tapi mengesankan. Ada banyak surprise daripada Tuhan. Ada banyak hal-hal yang adikodrati, ada banyak hal-hal yang memberikan kepada kita satu kekaguman akan pekerjaannya. Dan inilah yang seharusnya Tuhan mau, bahwa kita itu hidup di bawah langit yang terbuka, hidup di bawah berkat-Nya. Anda ingat enggak saudara, ketika itu Yakub sedang tidur dan dia bermimpi langit terbuka. Ya, coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 28 ayat 12 sampai dengan 17. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu.
keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Ketika seseorang berada di dalam di bawah langit yang terbuka, saudara, maka sebenarnya dia memiliki sebuah akses. Dan inilah yang memberikan kepada kita janji-janji yang besar, memberikan kepada kita sebuah realisasi daripada janji ini. Ketika Tuhan menunjukkan kepada Yakub langit yang terbuka, dia berkata apa? Engkau akan mengembang. Engkau akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku akan melakukan apa yang kujanjikan. Tapi sayang sekali saudara, kondisi ini tidak semua orang bisa alami. Tidak semua orang mengalami bahwa hidupnya berjalan, sekalipun dia di bumi, tetapi ada surga yang terbuka di atasnya. Saya mau bilang sama saudara, keberhasilan kita itu semata-mata oleh karena diberkati Tuhan. Apa yang Anda hasilkan, apa yang Anda bisa nikmati, semata-mata adalah kasih karunia. Bahkan kekayaan yang Anda dapatkan itu semata-mata karena Tuhan berkenan memberikannya kepada kita. Kalau tidak saudara, maka Anda tidak sepintar apapun saudara. Ya, kasih karunia untuk mendapatkan itu atau menikmati itu belum tentu Anda miliki. Tetapi bagi orang-orang yang hidup di bawah langit yang terbuka, dia akan mengalaminya. Pak, apakah ada orang yang langit di atasnya tertutup? Ada saudara. Mungkin Anda di antara kita hari ini yang melihat ibadah ini atau mengikuti ibadah ini, Anda berkata, ya saya Pak itu. Saya bukan kurang pandai, saya bukan kurang rajin, saya bukan kurang usaha. Tapi segala yang saya kerjakan seperti ditiup angin. Seolah-olah saya tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tanah jadi besi. Langit jadi tembaga. Mau dicangkul kayak apapun, tidak menghasilkan. Mau ditabur, ditanam kayak apapun, tidak jadi-jadi. Itu satu pertanyaan saudaraku. Karena Alkitab berkata kepada kita bahwa Dia Bapa segala terang. Yang memberikan berkat, yang memberikan anugerah yang sempurna. The perfect gift, pemberian yang sempurna. Memang tidak semata-mata adalah materi. Tapi juga termasuk materi, bukan satu-satunya. Tapi materi juga termasuk. Kebahagiaan, kehidupan, damai sejahtera, itu menjadi milik orang-orang yang hidup di bawah langit yang terbuka. Tapi kalau langit di atas saudara tertutup, kita tidak melihat hal-hal yang baik dari kehidupan kita. Apakah ada Pak? Ada saudara. Coba Anda lihat sama-sama. Dalam 2 Tawarik, pasal 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit. Perhatikan. Ada masa di mana Tuhan itu menutup langit. Ya. Sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar
di antara umatku. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ternyata saudara, langit di atas seseorang itu tertutup ketika mereka hidup di dalam dosa. Ketika mereka hidup di dalam ketidaktaatan, mereka hidup di dalam kenajisan, mereka hidup di dalam kenikmatan dosa. Ada langit yang tertutup. Karena dikatakan apa? Ketika engkau bertobat, baru aku membukanya. Bahkan di dalam 2 Tawarik coba kita lihat. Ya, ayat 6 sampai dengan pasal 6 ayat 26. Apabila langit tertutup, perhatikan. Sehingga tidak ada hujan. Penyebabnya apa? Sebab mereka berdosa kepadamu. Lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya sebab engkau telah menindas mereka. Coba lihat lagi Ulangan 28-23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Nah saudara bisa bayangkan, Anda jangan berpikir bahwa semata-mata itu karena rezeki. Memang rezeki saudara, tetapi rezeki itu berasal daripada Tuhan. Coba kita introspeksi diri kita. Apakah langit di atas kita terbuka apa tertutup? Kalau terbuka kayak Yakub tuh saudara. Bahkan dia berkata di beberapa bagian Alkitab, Tuhan berkata, aku memberkati orang benar ketika mereka tidur. Yakub lagi tidur dia bermimpi dan Tuhan memberikan janjinya. Salomo lagi tidur dan dia bermimpi dan Tuhan memberikan kepadanya tawaran. Itu indah sekali saudara. Kalau Anda hidup di bawah langit yang terbuka. Tapi kalau Anda hidup langit di atasmu tertutup saudara. Waduh saudara. Apapun dikerjakan. Kayak ditiup angin. Habis. Gimana ngaturnya juga. Tidak ada berkat. Tidak ada berkat saudara. Nah saya menemukan saudara. Ada 3 momen, ya, ada 3 kejadian yang secara jelas menuliskan itu membuka langit di atas kita. Ya, ada 3 momen ketika saya membacanya saudara, memang dengan berbeda-beda konteks. Tetapi itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan mungkin ini menjadi sebuah nasihat, menjadi sebuah teguran, menjadi sebuah bekal dan mungkin jadi rema bagi hidup kita dan kita bisa lakukan kok saudaraku. Ya, coba lihat yang pertama, momen yang pertama terjadi ketika Yesus dibaptis. Apa arti baptisan? Baptisan itu adalah kematian manusia lama. Kalau tadi Tawarik berkata, aku menutup langit karena kamu berdosa. Karena kamu melakukan kejahatan, karena kamu hidup dalam pelanggaran. Kita lakukan itu ketika kita tidak mengenal Tuhan. Kita lakukan itu dari hidup manusia lama kita. Betul saudaraku? Nah ketika Yesus dibaptis bukan berarti Yesus berdosa. Tapi dia memberikan kita teladan, memberikan kita contoh. Bahwa orang berdosa perlu bertobat. Ya, nah coba lihat kejadian ini dalam Matius 3:16, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya.
Jadi kalau saudara ingin melihat langit di atas saudara ini terbuka, langit di atas kita ini terbuka saudara, maka kita perlu hidup di dalam kebenaran. Kita perlu hidup sebagai manusia baru, sebagai umat yang ditebus Tuhan, sebagai umat yang berjalan dalam buah-buah pertobatan. Pak, saya sudah dibaptis, tapi kok langitnya tertutup? Baptisan Anda upacara atau baptisan saudara benar-benar adalah sebuah hasil daripada percaya dan pertobatan kita. Kalau hanya sekedar baptisan yang berupa upacara saudara, yang berupa ya karena mau nikah baptis, ya karena ikut-ikutan, orang pada cebur kita juga cebur, ya tidak ada sama sekali hidup dalam pertobatan. Terus bagaimana saudara? Sekalipun Anda berkata, Pak saya orang Kristen, saya orang percaya. Tapi hidup kita saudara tetap dalam manusia lama. Coba Anda kerja dulu saudara, seharian sampai keringetan. Udah basah baju saudara. Kemudian Anda pergi ke rumah teman saudara. Dan jangan mandi, jangan ganti baju. Di baju yang keringetan itu saudara, Anda double baju baru. Anda jalan, halo, shalom, waduh ketemu teman saudara, ngobrol cerita. Lama-lama orang bilang, ini bawa kecut apa ya? Benar gak saudara? Orang pikir, siapa ya? Nanti orang dekat-dekat saudara, ternyata kamu bau sekali. Kamu gak mandi ya? Kita cuma mesem-mesem aja, iya aku langsung double. Itulah hidup kita. Kita berkata, aku loh sudah percaya Tuhan. Tapi kita tidak mau tinggalkan manusia lama kita. Bagaimana langit bisa terbuka di atas kita? Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan bagian luarnya dibersihkan. Pernah Yesus negor siapa? Orang-orang Farisi kan. Kalian ini tahu agama, kalian ini ngerti kebenaran. Tapi tetap lakukan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran. Sudah tahu tetap dilanggar, tidak mau bertobat, lebih senang hidup dalam kedagingan. Kalian ini kata Yesus loh ya. Ya. Dia berkata seperti minum pakai cawan. Luarnya dibersihkan. Dalamnya kotoran ditelan. Benar loh saudara. Kita tampil di mimbar, rapi, bagus, kata-katanya bagus. Pujiannya, suaranya enak. Hidupnya. Kita seolah-olah bergereja, kita ibadah. Tapi mulutnya. Kenapa? Hatinya kotor. Penuh iri hati, penuh kemarahan, penuh kedengkian. Kesombongan, tidak mau ditegur. Kata-katanya baik. Hei shalom. Tapi dalamnya saudara, penuh sampah. Bagaimana Tuhan bisa membuka langit? Tawarik berkata apa? Kamu berdosa kepada Tuhan, makanya aku menutup langit. Yesus menjelaskan baptisan, kematian manusia lama dikuburkan bersama dengan Yesus. Kemudian dibangkitkan, bicara mengenai hiduplah sebagai manusia yang diselamatkan. Hiduplah sebagai orang yang sudah dibenarkan. Itu alasan supaya Tuhan bisa membuka berkat dalam hidupmu. Berkat itu terbuka bukan karena agamamu. Berkat terbuka bukan karena kalung salibmu. Berkat terbuka karena apa saudara? Karena hidupmu yang sesuai dengan apa? Dengan kebenaran, dengan pertobatan saudara. Bahkan dia berkata kepada orang Farisi, kamu kayak kuburan. Luarnya dilabur putih, bagus, namanya diukir indah, dibongkar isinya tulang-tulang. Tuhan tegas sekali saudara, ngomong langsung.
Nah ini harus menjadi apa? Menjadi sebuah introspeksi bagi kita. Yesaya bilang apa saudara? Hei denger ya, bukan tanganku kurang panjang. Bukan. Bukan telingaku kurang tajam. Kamu doa, saya enggak dengar. Enggak. Dalam hati pun aku tahu. Di lubang manapun, kekelaman apapun, aku bisa bantu. Tapi yang jadi penghalang ialah segala dosa dan kejahatanmu. Itu. Jadi saudara, ini hal yang sangat penting saudaraku. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Karena kalau tidak saudara, maka tidak akan ada langit yang terbuka di atas kita. Kalau Yesaya berkata, terputuslah hubungan kita. Terjadi tembok penghalang, berarti tidak connect. Makanya dalam Yohanes dikatakan begini saudara, Yohanes 15 ayat 5 sampai 7, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dikatakan apa? Barang siapa tinggal di dalam aku, artinya dia melekat pada sumber. Ingat, dosa itu penghalang. Oke? Dosa itu memisahkan. Ketika kita tidak hidup dalam kebenaran, saudara, maka tidak bisa nutrisi itu melekat atau masuk ke dalam ranting. Anda baca ayat ini, saudara. Orang itu berbuah bukan hanya melekat, tetapi Yesus, firman, tinggal. Perhatikan. Ada yang banyak berkata begini, saya sudah ke gereja, saya sudah berdoa. Iya, kelihatannya engkau di dalam Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan di dalam engkau apa enggak? Pertanyaannya, apakah firman tinggal di dalam engkau apa tidak? Dari mana taunya Pak? Apapun yang engkau lakukan, respon hatimu, sikap tindakan perkataan, itu adalah sesuai dengan kebenaran. Kenapa? Di dalamnya adalah firman, di dalamnya adalah Tuhan. Ketika tekanan terjadi, yang keluar adalah kebenaran. Itu dia. Kita enggak. Luarnya kita poles, luarnya kita ibadah, luarnya kita percaya. Ketika ada masalah, perkataan kotor yang keluar, pikiran-pikiran negatif yang keluar, kemarahan, kesombongan yang keluar, iri hati yang keluar. Berarti di dalam kita tidak berhasil firman itu masuk sampai ke dalam. Makanya tidak berbuah. Karena syaratnya dua. Kamu di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kamu. Kamu di dalam Tuhan, firman di dalam kamu. Itu dua syarat yang mutlak. Kalau hanya satu, kamu di dalam Tuhan, tapi firman tidak di dalam engkau, tidak bisa berbuah. Ya saudara ya, jadi ini adalah sesuatu yang harus kita miliki. Jadi ternyata ada satu momen yang pertama, langit itu terbuka ketika Yesus dibaptis. Baptisan bicara apa? Bicara kematian manusia lama. Ketika kita hidup sebagai manusia baru, kita meninggalkan sifat-sifat lama kita, maka kita akan berjalan dengan langit yang terbuka di atas kita. Jadi mari saudara, sebuah ajakan bertobat sama-sama. Mari hidup dalam pertobatan setiap hari. Momen apa lagi yang kedua? Coba lihat saudara. Ya ini mungkin beberapa orang berpikir sesuatu yang jarang sekali disampaikan. Tapi ada satu kebenaran di sini. Yaitu ketika kita mengembalikan persepuluhan. Maliaki 3:10 ya. Banyak orang berkata ini bukan ayatnya Pak atau bukan konteksnya. Ya coba kita baca dulu ya.
bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi pada waktu itu para imam ini adalah imam yang serakah. Hamba-hamba Tuhan yang serakah. Mereka menggunakan perpuluhan untuk hidupnya sendiri, saudaraku. Sehingga Tuhan menegur para imam. Tuhan menegur para hamba-hamba Tuhan. Ya, sehingga dia menutup langit. Dan Tuhan berkata, apa? Kenapa sebabnya? Apakah pelanggaranmu? Ya, pelanggaranmu adalah tentang persepuluhan dan persembahan khusus. Kalau engkau belajar mengembalikan itu, kalau engkau belajar mengembalikan itu pada porsinya, maka aku akan membuka tingkap langit. Nah, apa sih sebenarnya saudara, ketika Tuhan bicara tentang ini, sebenarnya saudara, persepuluhan itu memang tertulisnya di dalam perjanjian lama, 10%. Tetapi kalau kita kembali pada perjanjian baru, sebenarnya bukan bicara hukum 10-nya. Karena di dalam perjanjian baru adalah 100%. Ya, artinya apa? Kita umat perjanjian baru, kita jangan terikat pada hukum bayar apa tidak, kembali apa tidak. Ya, tetapi kita harus dari kesadaran kerelaan kita. Tapi bukan berarti perpuluhan itu hilang. Tetapi cara kita mengembalikannya harus dengan sikap hati yang benar. Kalau dulu saudara, karena takut tidak diberkati, dalam ketakutan kita memberi. Karena takut tidak diberkati saudara, takut dikutuk, maka kita memberi. Karena takut tidak dilindungi uangnya, ya nanti tiba-tiba kebakaran, nanti tiba-tiba kecurian. Oh, kamu tidak bayar perpuluhan. Nah, itu menjadi beban. Itu yang salah. Karena sikap hati kita terhadap persepuluhan ini menjadi sebuah hukum yang memberatkan. Tetapi ketika kita sudah di dalam masa perjanjian baru, bukan berarti pemberian itu berkurang atau hilang. Yang dulunya wajib, sekarang menjadi kesadaran. Lengkap ya saudara ya, berbeda sekali. Anda mengasihi seseorang dengan wajib, atau Anda mengasihi seseorang dengan sukarela, itu berbeda jauh. Kalau Anda melakukan sesuatu karena kewajiban, kalau tidak, ini hukumannya. Kalau tidak, ini dampaknya. Kalau tidak, maka ini terjadi. Kalau tidak, bencana terjadi. Maka Anda akan berada di bawah hukum, dan itu menjadi beban. Tuhan tidak berkenan. Tetapi di masa perjanjian baru saudara, jangankan 10, 100 pun oke. Jangankan 10%, 100% pun aku kasih. Kenapa? Karena kesadaran bahwa kita sudah diberkati. Kesadaran bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita hal-hal yang luar biasa. Jadi saudara, tujuan perpuluhan itu, persepuluhan itu, supaya kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu dimulai dari keuangan. Dimulai dari harta kita. Gimana ngujinya saudara? Ya diuji apa yang paling berarti. Diuji apa yang paling prioritas. Jadi persepuluhan itu sebenarnya supaya Tuhan itu bukan mau uang kita. Bukan. Tetapi supaya Tuhan bisa mengukur rasa syukurmu itu seperti apa. Prioritasmu itu seperti apa, kesetiaanmu seperti apa, dan iman kita seperti apa. Ya, Pak, kenapa harus 10%? Oh, 15% juga enggak apa-apa kalau Anda mau. Tapi kenapa harus ada 10, Pak? Ya 10 sebenarnya sebuah takaran supaya kita belajar taat. Ya dong saudara. Angkat apa Pak? Angkat kursi itu. Kenapa harus kursi? Ya terserah objeknya apa. Sama seperti jangan makan buah yang di tengah, yang di pohon pengetahuan baik dan jahat.
harus ada satu objek ketaatan yang harus Anda penuhi. Nangkap ya saudara ya? Supaya apa saudara? Karena begini, yang selalu menjadi Tuhan dalam hidup kita paling memungkinkan hanya dua. Alkitab mencatat mamon yang pertama. Yang kedua makanan. Ya, kapan-kapan kita bahas. Tapi mamon, uang, itu jadi raja dalam hati. Benar saudara. Dan itu sangat berbahaya ketika menguasai kita. Ada yang berkata begini saudara. Uang itu seperti air di lautan. Membawa kita berlabuh. Membawa kita tetap ada sampai ke tempat-tempat tertentu. Melakukan perjalanan hebat. Tapi jangan sampai air itu masuk ke dalam kapal. Kalau masuk ke dalam kapal, tenggelamlah kapal itu. Kalau uang itu masuk ke dalam hati, terjeratlah kita. Gimana caranya? Anda harus lepas dari ikatan. Anda harus menjadikan dia hamba, bukan menjadi tuan. Kalau menjadi hamba, dia di bawah kuasamu. Dan dia tidak mengikat engkau. Gimana cara ngukurnya? Gimana cara ngukur keterikatannya? Salah satunya lewat mengembalikan persembahan persepuluhan. Bisa nangkap ini saudaraku? Tapi Pak, persepuluhan itu kan untuk hamba Tuhan, untuk pendeta, ya, untuk para full timer. Ya, secara administrasi gereja memang diatur seperti itu saudara. Cuma syukurnya kita di gereja kita ini, saya tidak mengelola uang. Saya tidak mengambil atau mengelola persepuluhan saudara. Ya, artinya seluruh persepuluhan saudara itu menjadi bagian saya, enggak. Ya, di gereja kita ini bersyukurnya saudara itu dibagi dalam berupa salary, berupa gaji. Ya. Dan saya bersyukur itu sangat-sangat menjaga kami, ya, mengamankan kita. Semua uang dipegang bendahara. Ya, kalaupun ada kelebihan itu dipakai untuk pengembangan. Nah, saudara, itu yang harus kita pahami. Ya, yang harus kita pahami, saudara. Jadi pada saat kita memberikannya, kita mengembalikannya, ketaatan kita ini, kesetiaan kita, hormat kita, respek kita, itulah yang mendatangkan berkat. Bukan uangmu yang mendatangkan berkat, bukan. Ketika Anda memberi, perhatikan, siapa yang memberi kepada orang-orang tidak mampu, memiutangi Tuhan. Betul? Ya. Bukan berarti Anda kasih 10 juta, terus Tuhan utang sama saudara. Apa yang buat Tuhan membalasnya? Maksudnya begitu saudara, Tuhan membalasnya. Kemurahan hatimu, care-mu, belas kasihanmu. Itu yang membuka langit. Sama dengan persepuluhan. Itu momen adalah ketika kita mengembalikannya. Ya, kenapa saudara Tuhan harus lakukan ini? Karena begini dalam Matius 6, 20 sampai dengan 21. Kumpulkan bagimu harta di sorga. Nah, ini dia saudara. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Ya, kumpulkan bagimu harta di sorga. Gimana caranya Pak? Anda cari ke bank, bilang Pak saya mau kirim uang saya ke sorga. Jadi bingung saudara, nomor rekeningnya berapa Pak, Bu? Caranya adalah Anda memberi, Anda menabur, Anda mengembalikan persepuluhan, kesetiaan saudara, kemurahan hati saudara, ya, belas kasihan saudara, itu yang naik ke sorga. Dari pemberian Anda, pelayanan bisa berkembang. Jiwa-jiwa diberi makan. Dari pemberian Anda, alat-alat ini bisa dibeli. Anda bisa nonton, ikut ibadah online. Ini ada kamera yang ngambil gambar saya.
Bukan tiba-tiba saya khotbah, tiba-tiba langsung Anda dapat gambaran. Tidak, saudaraku. Ini ada internet yang menghubungkan kita. Ya, jadi saudara, pekerjaan Tuhan bisa diluaskan. Dan Anda sedang terlibat. Keterlibatan saudara di dalam pekerjaan Tuhan itulah. Itu seperti mengumpulkan pundi-pundi di sorga yang tidak bisa dibakar dan tidak bisa hancur, yang tidak bisa dicuri, yang tidak bisa rusak oleh ngengat. Itu maksudnya saudaraku. Ya, jadi paham ya saudara ya. Ya, jadi Pak, gimana cara ngujinya Tuhan? Perpuluhan itu nguji kesetiaan saya. Gimana? Gimana perpuluhan itu bisa melepaskan saya? Saudara begini aja saudara. Anda dapat 100.000, Anda kasih 10%, itu lebih ringan. Semakin tinggi pendapatan saudara, kasih persepuluhan itu jadi bimbang. Sampai ada satu teman yang berkata bahwa iya awalnya aku kasih 10% persepuluhan, tapi tambah besar lama-lama jadi perempatan. Apa itu perempatan saudara? Bingung ini saudara, kasih enggak ya, kasih enggak ya, kanan apa kiri ya, maju enggak ya. Kenapa saudara? Karena tambah gede. Itu ujian loh. Itu ujian. Kalau Anda lulus, Anda tidak terikat. Nah, Anda bisa dipercaya. Karena begini loh saudara. Kalau bendahara itu ya kelola yang bukan uangnya, kemudian merasa itu uangnya, susah keluarnya. Kikir itu bahaya saudara. Tapi kalau dia tidak merasa ini uangnya, dia hanya mengelola, dia murah hati. Nah waktu orang itu memberi saudara, maka kemurahan hatinya akan berkembang. Ya ini luar biasa, ini menarik. Jadi mari saudara, ini bisa dipakai kok saudara, bisa dipraktekkan. Dan saudara sejak SMA, saya memberikan persepuluhan saya. Tapi hari ini, dan saya melihat Tuhan tidak pernah ingkar, tidak pernah bohong saudara. Dan ada aja berkat-berkat dari langit memang saudara. Yang Allah memberkati kami, memelihara keluarga kami. Sulit dijelaskan, tapi itulah Tuhan. Ya, ada begitu banyak cara Tuhan untuk menolong kami. Dan saudara, pada waktu kita lakukan itu saudara, Tuhan hanya lihat, oh anak ini setia, oh anak ini bisa dipercayakan. Karena satu saat kalau aku minta dia lakukan ini, dia bakal lakukan kok. Hanya itu saja saudaraku. Ya. Kita berpikir nilai, Tuhan bukan nilai. Tuhan melihat kita dan posisi hati kita. Nah, yang ketiga saudara, ada satu momen lagi di mana langit terbuka. Selain ketika Yesus dibaptis dan ketika perintah persepuluhan itu diberikan saudara. Teguran kepada para imam dalam konteks pada waktu itu. Tapi kita pun bisa melakukannya bukan karena hukumnya, bukan karena takut belalangnya. Tapi karena kerelaan hati dan sukacita kita. Nah, yang ketiga saudara, melalui ketaatan pada kehendaknya. Coba Anda baca Ulangan 28. 1-2 dan kita lompat 12-13. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Perhatikan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit. Nah, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara, ketika kita taat, Ulangan berkata Tuhan akan membuka perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit.
Jadi kita hidup dalam ketaatan apa saudara? Hidup dalam ketaatan ketika kita melakukan firman. Kita hidup dalam ketaatan. Firman itu bukan hanya kita tahu secara pengetahuan, tetapi harus kita alami. Mungkin Anda bekerja, kerjalah dengan jujur. Ya, ketika saudara Saudara hidup dalam pernikahan, hiduplah di dalam pernikahan dengan setia. Ketika Anda menjadi seorang anak, saudara, maka saudara harus menghormati orang tuamu. Ketika engkau menjadi seorang Menjadi seorang suami, ya suami kasihilah istrimu. Kapan kita tidak setia atau kapan kita tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan ini, maka selalu ada konsekuensi. Perhatikan saudara, Tuhan itu bukan kasih kita perintah tanpa sebuah tujuan. Tapi Dia memberikan kita sebuah perintah demi untuk kebaikan. Supaya rencana Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kan tidak dengan tanpa tujuan. Jangan buang sampah atau jangan merokok. Kan bukan tanpa tujuan. Semua ada tujuannya. Ketika Tuhan berkata dalam firman, itu ada tujuannya. Kenapa ada tanda larang saudara? Dilarang masuk. Ya karena itu satu arah. Kalau Anda bilang, aku melanggar aja enggak apa-apa. Bahaya. Anda bisa tabrak orang atau Anda ketabrak. Benar gak saudara? Ada pagar, Anda masuk aja saudara. Tabrak aja pagarnya. Ya masuk jurang. Itu fungsi daripada rambu. Taat aja. Taat aman sampai. Ada petunjuk saudara. Ya, tujuan Anda ke mana? Ke Bali. Lurus. Tulisan Denpasar atau Ketapang gitu ya. Anda pikir, enggak mau kanan aja. Ya enggak sampai. Nah makanya Alkitab memberikan kita banyak rambu, banyak perintah. Itu buat ditaati. Alkitab berkata, kalau itu kamu taati, maka aku akan membuka bagimu langit. Karena disitulah perbendaharaannya. Aku memberkati orang yang nurut. Amin saudaraku. Dia memberkati orang yang nurut. Coba lihat sama-sama saudara. Ini ayat bagus sekali saudara. Makanya saya pikir ini harus saya sampaikan kepada saudara. Yesaya 24, 3 sampai dengan 5. Ini ayat yang terakhir. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya. Dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Kenapa? Bumi ditanduskan. Kenapa? Dijarah habis-habisan. Perhatikan. Bumi berkabung dan layu. Dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Kenapa tidak ada hujan di bumi? Kenapa kenapa bumi berkabung? Kenapa tandus? Baca. Bumi cemar karena penduduknya. Lihat saudara. Tempat kita duduk diam ini cemar. Sebab mereka, 1, melanggar undang-undang. 2, mengubah ketetapan. 3, mengingkari perjanjian. Coba lihat. Bahasa Indonesia sehari-hari. Bumi jadi cemar karena penduduknya melanggar perintah-perintah Allah. Perhatikan saudara. Jadi begini loh, ini area saya, pekerjaan saya, keluarga saya, apalagi pergaulan saya, rumah saya, apalagi pelayanan saya, anak-anak saya, ini semua di dalam rangkulan saya. Oke? Kalau penduduknya saya hidup cemar, melanggar perintah Allah, mengubah ketetapan, mengingkari perjanjian, maka tanah yang saya punya, lingkungan yang saya punya, yang saya sebutkan tadi, itu jadi cemar.
ditanduskan setandus-tandusnya, dijara sehabis-habisnya. Ketika saya tidak setia dalam pernikahan, pernikahan saya diobrak-abrik sama iblis. Kalau saya sebagai anak tidak hormat pada orang tua, saudara, maka pekerjaan saya diobrak-abrik sama setan. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara sebagai anak, ini dengar baik-baik saudara, minta berkat orang tuamu. Entah mama, entah papa, kalau Anda masih bisa berkomunikasi, minta berkat. Benar saudara, berkat orang tua itu luar biasa. Hormati pemimpinmu, hormati dia. Entah pemimpin rohani, entah pemimpin perusahaan, selama engkau masih di situ saudara, dia jadi pemimpin, engkau harus menghormati otoritas di atasmu. Karena saudara, itu sangat-sangat penting. Karena itu ketetapan Allah. Hai suami, setia kepada istrimu. Hai istri, setia kepada suamimu. Hai bapak-bapak, jangan sakiti anak-anak. Hai anak-anak, hormati orang tuamu. Itu ketetapan Allah. Ketika itu dilanggar, maka bumi ditanduskan. Tempat kita berdiri, segala pekerjaan tangan yang di bawah tanggung jawab kita, habis saudaraku. Coba lakukan ini. Belajar untuk hidup taat. Belajar lakukan bagian-bagian saudara. Maka saya yakin saudara, Tuhan akan membuka langit. Dan kita akan berjalan di bawah langit yang terbuka. Dan ada banyak sekali hal-hal surprise, hal-hal supranatural, adikodrati yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Amin saudaraku. Mari sama-sama datang kepada Tuhan pada pagi hari ini saudara. Supaya benar-benar kita hidup di dalamnya saudara. Ya, mari kita belajar. Saudara jangan coba cari kuasa-kuasa kegelapan. Ya, sihir, okultisme saudara. Saudara, mari tinggalkan itu. Sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Hidup seperti yang Tuhan mau. Supaya benar-benar hari-hari ini kita berjalan di bawah langit yang terbuka. Saudara, keadaan kita bisa terjadi karena kondisi-kondisi yang ada. Tapi kondisi-kondisi yang ada, seburuk apapun, Tuhan selalu pelihara. Saya menemukan saudara, kalau Tuhan memelihara hidup kita, sekalipun musim kering, selalu ada burung gagak yang Tuhan kirimkan untuk memberi kita makan. Selalu ada janda di Sarfat yang selalu menyediakan bagi kita segala kebutuhan kita. Tuhan bisa kirim siapapun. Anda tidak perlu khawatir akan hidupmu. Saya selalu percaya itu saudaraku. Dan ini kami alami dalam hidup kami. Tidak ada hal yang bisa menghalangi Tuhan kalau dia mau mengangkat hidup seseorang. Dan tidak ada satupun yang bisa menahan Tuhan kalau dia ingin menurunkan hidupmu. Segala sesuatunya berasal daripada dia. Mari hidup benar sama Tuhan. Supaya engkau berada di dalam langit yang terbuka. Mungkin engkau berkata, Pak aku tidak punya uang banyak. Siapa yang bicara nilai? Siapa yang bicara jumlah? Saya sedang bicara ketaatan, kesetiaan saudara. Tidak mudah saudara, semakin sulit berkorban. Disitulah Anda butuh iman. Ingatkah saudara ketika Tuhan duduk di depan meja persembahan. Ada seorang janda datang memberi 2 peser, 2 perak. Dan dia berkata, ibu ini memberi paling banyak. Apa yang dinilai? Sebuah ketaatan besar. Sebuah langkah keberanian besar. Bukan karena dia kaya. Tapi dia tahu saudaraku. Bahwa dia mengasihi Tuhan. Apa yang aku bisa lakukan Tuhan? Pelayanan apa yang aku bisa beri? Tangankah? Kakikah? Suarakah? Keuangankah? Kehadirankah? Apa aja Tuhan yang aku bisa berikan? Dan itu membuka langit di atasnya. Saudara, mari kita hidup dalam anugerah Tuhan. Kenapa saya berkata bahwa janda itu terbuka langit di atasnya, padahal dia orang miskin. Saudaraku, miskin atau kaya bukan pernah tergantung kepada apa yang dalam dompet saudara atau dalam nomor rekening saudara. Kaya dan miskin itu bicara hati, bicara mental. Kalau seseorang yang tidak punya bisa memberi, dia adalah seorang yang kaya. Dia berbahagia dan dia selalu merasa cukup. Itu yang tidak dimiliki
oleh orang-orang yang kaya sekalipun dalam keuangan. Dan Tuhan mau Anda menikmati itu. Berjalan dalam rasa cukup ilahi bersama dengan Tuhan. Karena kita punya Tuhan, kita cukup dan lebih daripada cukup. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Datang sama Tuhan pagi ini saudaraku. Mungkin engkau sedang ada di dalam masa-masa sukar sekali. Karena langit di atasmu tertutup. Tapi maukah hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Berhenti untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Bersihkan hatimu dari segala iri hati, segala kesombongan, segala dosa di dalam hati. Tinggalkan semua hidup lamamu. Berjalan bersama dengan Tuhan dalam ketaatan kepada kehendak-Nya. Sebab Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang memberikan pengampunan dengan limpah-Nya. Jamah ya Tuhan, jamah hati, jamah pikiran kami, jamah hati, jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan. Oh Roh Kudus, jamahlah hati kami. Biar kami berbalik dari jalan kami, mengikuti kehendak-Mu, melakukan rencana-Mu. Sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Tuhan. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Mari saudaraku datang kepada Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Supaya benar-benar kita hidup dalam ketaatan. Benar-benar kita hidup mengasihi Tuhan. Bukan karena takut dikutuk. Tapi benar-benar ingin setia, ingin taat, ingin jujur sama Tuhan. Maka saya percaya saudaraku, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Segala yang kita kerjakan akan dibuatnya berhasil. Karena kita didapati orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang yang mengasihi Tuhan.
dengan segenap hatinya. Tuhan, hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami. Supaya firman ini dapat kami kerjakan, kami lakukan. Bukan karena hanya supaya kami diberkati Tuhan. Atau ingin mendapatkan lebih. Tapi karena kami sudah diberkati. Dan kami ingin melakukannya sebagai langkah ketaatan kami. Supaya kami terus berjalan di dalam kebenaran dan kehendak-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa melepaskan berkat. Dalam pekerjaan setiap anak-anak-Mu. Dalam keluarga setiap umat-Mu. Dalam kehidupan pribadi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Supaya segala berkat kehidupan. Segala berkat damai sejahtera. Segala berkat pertumbuhan iman yang lebih lagi. Itu terjadi dalam hidup kami semua. Dan biarlah kami menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Yang melayani Engkau dengan segenap hati kami. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu besok pagi dalam mesbah pagi jam 6:15. Zoom-nya sudah dibuka. Tuhan Yesus memberkati.